Selamat siang, Pak Hendra. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, Pak. Boleh ceritain dan kenalin sedikit kah, Pak, untuk Bapak sebagai apa posisinya yang ada di PT Tumbuh Unggul Sentosa? Oke, nama saya Hendra Fatur Rahman. Saya di sini pengatur ya untuk penjualan di gudang ini. Ya, peak gudang lah. Oke. Barang-barangnya bisa ditemuin di mana aja sih, Pak? Contohnya kayak ada jualan offline atau jualan online atau hanya penjualan online aja? Penjualannya itu di hampir semua di toko online itu ada. Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok itu ada. Kalau boleh jujur, di gudang itu tuh menurut Pak Hendra sendiri memiliki tantangan, kebiasaan atau strategi nih, Pak? Untuk dasarnya sih saya lebih ke tantangan dan strategi ya. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahin lah. Untuk tantangan dan strategi, contoh suatu pekerjaan itu pasti ada masalah. Itu masalah berarti suatu tantangan. Seperti di delay pengiriman ataupun ya stoknya telat atau gimana. Itu suatu tantangan tersendiri. Kita harus bisa mastiin ya untuk barang yang dipesan itu benar-benar harus ada dalam tempo yang singkat. Bagaimana nih PT Tumbuh Unggul Sentosa itu menjaga konsistensi terhadap pelayanan kepada customer? Oh, untuk itu yang pastinya kita selalu ada yang namanya perbaikan berkelanjutan, di mana kita selalu melayani secara maksimal ya. Salah satunya semua karyawan itu saya tuntut tanggung jawab, kerja keras, kesehatan, dan yang lain. Itu untuk pelayanan ya. Pak Hendra, apa sih Pak yang bikin rawan nih dan bottleneck yang ada di gudang nih gitu gimana? Itu sering sekali ketika barang retur datang, itu barang yang kita kirim ketika di retur itu bukan barang kita, barangnya salah. Kebanyakan sekarang seperti itu. Ketika retur itu kembali ke gudang, itu untuk pengirimannya lama, seperti itu masih terjadi. Itu yang bikin jadi bottleneck. Setelah menggunakan GST ERP, fitur favorit apa sih yang digunakan oleh PT Tumbuh Unggul Sentosa dan Pak Hendra sendiri nih terhadap proses yang ada di gudang? Yang satu pergudangan pastinya, karena itu mencakup orderan kan dan kita. Terus dari manajemen pesanan, itu manajemen pesanan itu untuk pengerjaan retur juga ada di sana gitu. Hampir semua di dua opsi itu terkerjakan semua, karena itu yang jadi bottleneck-nya di sana. Untuk manajemen pesanan ini terutama untuk retur after sales, kita sekarang menggunakan seperti dashcam ya untuk unboxing paket seperti itu di JST udah tersedia seperti itu. Ada nggak sih Pak berpikir nih Bapak sebagai PIC Warehouse kayak untung udah pakai GST ERP? Sebelumnya kan kita nggak pakai JST ya, itu signifikan sekali membantu saya gitu loh. Dulu saya pengerjaannya itu hampir semua itu manual. Dengan cara manual kayak gitu ya kita pasti membutuhkan waktu yang sangat lama lah. Dengan ada JST ini itu kerjaan di PT ini itu meringkas waktu yang seharusnya kan gitu. Kita bisa meringkas waktu pekerjaan atau gimana, pokoknya signifikan semua. Ada perubahan signifikan nggak sih Pak dalam kerugian dan lain-lainnya nih? Kalau kerugiannya namanya itu pasti ada. Cuman kita bisa menekan ya bisa sampai 2 kali lipat dari kerugian sebelumnya. Ketika sebelumnya itu kita nggak pakai GST, itu kerugian kita sangat besar gitu. Untuk retur sendiri itu. Sehari kurang lebih kita untuk retur aja bisa sampai 1.000. Belum dari orderan yang lain. Misalkan ya barang hilang atau gimana itu kan. Ketika pakai GST itu sangat efisien dalam untuk masalah kerugian atau gimana tuh kerugiannya bukan dari nominal harga juga ya, seperti waktu juga kan itu kalau menguras waktu itu kan rugi juga gitu loh. Ketika pakai JST kita lebih efisien, lebih cepat juga pengerjaannya seperti itu sangat membantu sekali. Dari pengalaman Pak Hendra sendiri, apakah GST ERP merupakan suatu sistem yang bisa membantu nih untuk tumbuh kembangnya bisnis dan efisiensi? Kita ngitungnya aja dari segi pekerjaan gitu. Dalam pekerjaan misalkan kita persentasenya dalam satu kali pekerjaan 8 jam, yang awalnya orderan mungkin 7.000, 6.000, 7.000, itu kita bisa sampai 15 sampai 20.000 dalam satu hari pekerjaan. Itu kan udah pasti signifikan tuh. Dan iya, naik itu kan gimana kan? Itu bisa hitung sendiri lah seperti itu. Itu untuk investasi jangka panjang itu sangat berguna sekali menurut saya. Karena ini emang untuk efisiensi pekerjaan juga emang benar-benar berguna lah.
Oke, kedepannya untuk PT Tumbuh Unggul Sentosa pengembangan gudangnya itu seperti apa sih Pak? Dan harapannya untuk JST ERP itu sendiri apa Pak? Ya untuk gudang PT Tumbuh Unggul Sentosa sendiri ya mudah-mudahan kita terus berprogres ya. Kita terus berprogres ya, mudah-mudahan semakin berkembang juga kan. Masuk untuk JST-nya juga ya mungkin selalu ada ya responsif ketika ada suatu kendala atau gimana, itu sangat responsif. Mudah-mudahan aja selalu ada perbaikan berkelanjutan seperti itu. Saya Hendra Fatur Rahman dari PT Tumbuh Unggul Sentosa. Kami sudah berhasil bikin bisnis bisa lebih berkembang bersama JST ERP.